Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau diubah, kami mau dibaharui, kami mau menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari ketika saat ini kita masih diberikan kesempatan. Artinya ketika saat ini kita masih diberikan nafas hidup, kita diberikan kekuatan, kesehatan tubuh yang baru, lalu kita bisa menjalani hari ini. Seharusnya kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini tidak boleh kita sia-siakan. Maksudnya bagaimana? Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini harus kita pergunakan untuk merubah diri, untuk berubah. Pada renungan kemarin saya sudah sempat mengatakan, jangan menunda untuk berubah. Saudara perhatikan itu? Jangan menunda untuk berubah. Jadi setiap hari, kalau kita memasuki hari yang baru, kita harus benar-benar menyadari bahwa bukan tanpa alasan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Yang Tuhan mau adalah kita berubah. Berubah dari cara hidup kita yang lama, lalu kita mengenakan kehidupan yang baru. Persoalannya adalah apakah selama ini kita menyadari akan hal ini? Karena kalau harus jujur saudaraku, kita hampir-hampir tidak pernah memikirkan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah kesempatan supaya kita bisa merubah diri. Merubah diri menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Merubah diri supaya kita bisa berjuang mencapai standar kehidupan anak-anak Allah, yaitu menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kalau kita membaca Roma 12 ayat 2, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang Tuhan mau itu kita berubah. Kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, lalu kita tidak pernah berjuang untuk berubah, maka selamanya kita tidak akan pernah mengerti mana yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Padahal tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya di ujung kehidupan kita nanti, kita harus mencapai kehidupan yang sempurna. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, di mana Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ingat, kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup ini. Dan kita tidak bisa berkata, tidak mungkin, kita tidak mungkin sempurna. Saudaraku, kalau kita berkata demikian, hal itu menunjukkan bahwa memang dari dalam diri kita sendiri, kita tidak mau berubah. Kita tidak mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dan ini berbahaya untuk kehidupan kita, saudaraku. Jangan berpikir sekarang hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja, karena kita merasa kita punya segala sesuatu, lalu kita bersandar kepada apa yang kita miliki, kita merasa hidup kita tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Oke, saya katakan hari ini kita merasa semuanya itu baik-baik saja, aman-aman saja, ya, kita hidup tidak pernah kekurangan sesuatu apapun, lalu kita merasa nyaman. Tetapi ingat baik, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Pada akhirnya kita akan tiba di ujung kehidupan. Pada akhirnya kita akan tiba pada detak jantung yang terakhir. Kita akan tiba pada denyut nadi yang terakhir. Kita akan tiba pada tarikan nafas hidup yang terakhir. Dan disitulah bahaya sedang menanti kehidupan kita.
Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Padahal firman Tuhan sudah berkata, kita harus berubah. Supaya kita bisa mengerti mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu supaya kehidupan kita ditemukan berkenan senantiasa di hadapan Bapa di sorga. Kalau kita tidak pernah berubah, artinya setelah hari ini kita memasuki hari yang baru, tetapi cara hidup kita masih cara hidup yang lama, yang firman Tuhan katakan kehidupan yang sia-sia, maka hal itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, sadarlah sebelum terlambat. Ketika Tuhan Yesus berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan kita tahu, ketika kita berdoa, kita juga memanggil Allah Bapa di sorga dengan sebutan Bapa. Kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, kita mengakui Allah itu adalah Bapa kita. Kita harus memandang kepada pribadinya, bahwa Dia adalah Allah yang sempurna. Berarti kita harus berjuang untuk menjadi sempurna. Dia adalah Allah yang kudus. Berarti kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup. Jadi, kalau kita menyadari akan hal ini, di dalam setiap hari hidup yang Tuhan berikan bagi kita, disitulah kita sadar bahwa setiap hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, Allah Bapa di sorga mau kita berubah. Jangan sampai kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Jangan sampai percaya kita menjadi sia-sia. Termasuk di dalamnya tidak ada artinya kita berdoa, kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tetapi kita tidak berubah. Itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita menutup mata, kita harus berdiri untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Dan itu pasti, saudaraku. Dan ingat baik, pengadilan Tuhan itu adalah pengadilan yang berlangsung begitu adil. Allah Bapa di sorga akan mengadili dengan tanpa memandang muka. Artinya Allah akan mengadili tanpa memandang apakah kita ini mengaku orang Kristen, kita ini mengaku orang percaya, kita ini mengaku anak-anak Allah atau tidak. Semua orang harus berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Roma 14 ayat 12 firman Tuhan katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Perhatikan, ada pertanggungan jawab. Persoalannya adalah bukan orang lain yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita, tetapi diri kita sendiri. Dikatakan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang dirinya sendiri, saudaraku. Dan tadi saya sudah katakan, pengadilan itu, penghakiman itu akan berlangsung dengan sangat adil dan tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan begini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kurang jelas apa lagi? Kita semua pasti akan menghadap pengadilan Tuhan dan Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Artinya ketika kita masih hidup hari ini, seharusnya kita punya kegentaran yang patut di hadapan Tuhan. Kegentarannya itu maksudnya begini, seharusnya kita sadar diri, kita periksa diri, apakah hidup kita itu sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Bagaimana kalau hari ini waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita? Dan ketika waktu Tuhan tiba, kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk merubah diri. Inilah yang saya katakan, ini sangat mengerikan. Karena apalah artinya kita hidup 70 tahun di dunia ini, kita mengaku diri sebagai orang Kristen, orang percaya atau anak-anak Allah. Tetapi ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini, hidup kita ditemukan tidak berkenan. Kita akan dipandang sebagai pembuat kejahatan di hadapan Allah. Dengan demikian, seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita melihat Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, kalau kita masih ada hari ini, itu artinya hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah. Lalu kalau kita tidak berubah, berarti kita sendirilah yang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kalau hari ini kami ada, itu artinya Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merubah diri. Dan kami tidak mau lagi menyanyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Bapa. Kami mau berjuang untuk berubah. Roh Kudus Tuhan tolong kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kami mau berjuang, hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.